Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Arba atau malam Rabu. Kemudian dilanjutkan lagi kita sama-sama menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13 Rabiul Awal, ya, malam yang ke-13 Rabiul Awal, di mana pada hari ini, tepatnya hari Rabu, itu tanggal 12, pas hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita banyak-banyaklah bersalawat, ya kah, dalam rangka kita memuliakan, membesarkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tersebut. Karena hadis Nabi ada mengatakan, man shalla alaiya sholatan sallallahu biha asyran. Barang siapa, kata Nabi, bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas 10 kali. Wa man shalla alaiya asyran sallallahu biha mi'atan. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalas 100 kali. Wa man shalla mi'ata marrat sallallahu biha alfan. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, Allah akan membalasnya 1000. Wa man shalla alaihi alfan adkhalahullahu jannah, dan barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, ya, 1000, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Allahumma amin. Jadi banyak-banyaklah kita bersalawat, apalagi ini di bulan kelahiran beliau, ya mah, di mana pada bulan kelahiran beliau ini, kalau menurut rawi
Nawawi yang rajin kita baca, ya kan? Berkat Nabi kita itu, wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal 'am illa atat bi hamliha bi gulam. Siapa saja yang hamil, ya kan, wanita yang hamil pada bulan kelahiran Nabi SAW itu semuanya hamil melahirkan lalaki pada tahun kadada dan berbiniannya. Kenapa? Karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal 'am illa atat bi hamliha bi gulam. Lakian berapa? Pada hari kelahirnya Nabi Muhammad SAW kadada dan berbiniannya lakian berapa? Itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Di dalam asar terdapat perkataan barang siapa yang diberi oleh Allah akan ilmu, zuhud, kerendahan hati, dan baiknya perilaku, maka ia dalam iman orang-orang yang bertakwa. Di dalam asar, artinya asar ini perkataan sahabat. Barang siapa yang diberi oleh Allah akan ilmu, zuhud, ya kan? Zuhud, ilmu, zuhud, kerendahan hati, kerendahan diri. Artinya kada sombong nih orang, ya kan? Kada angkuh, kada paling harang, kada paling pintar, ya kan? Kada paling pintar. Nah. Dan baiknya perilaku, tingkah lakunya baik, sopan santunnya baik, maka ia adalah iman orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam hadis, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillahi wa yabakuna sirran min khawfi azabihi abdanuhum fil ardi wa qulubuhum bis sama arwahuhum fid dunya wa qulubuhum bil akhirah yatamasyauna bis sakinati wa yataqarrabuna bil wasilah. Yang artinya, sesungguhnya termasuk pilihan umatku adalah kaum yang tertawa keras karena lapangnya rahmat Allah, dan mereka menangis dengan rahasia karena takut kepada siksa Allah. Jadi bila dapat rahmat tertawa, ya kan? Nah, kemudian kada coba juga kena ada suaya-suaya nak takutan karena siksaan Allah, menangis. Badan mereka di bumi, hati mereka di langit. Ruh mereka di dunia, akal mereka di akhirat. Mereka berjalan dengan tenang dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah atau perantaraannya itu jalan kebaikan. Al-Hasan berkata, santun adalah materi ilmu. Santun adalah mantri ilmu, bukan materi, mantri ilmu. Lunak adalah ayah ilmu. Lunak, lembut gitu. Dan merendahkan diri adalah kemejanya. Jadi santun adalah menteri ilmu, lunak atau lembut adalah ayah ilmu, dan merendahkan diri adalah kemejanya, bajunya begitu. Bisri bin Haris berkata, barang siapa yang menuntut kepemimpinan dengan ilmu,
maka ia mendekatkan diri kepada Allah dengan kebenciannya. Kita ulang, barang siapa yang menuntut kepemimpinan dengan ilmu, maka ia mendekatkan diri kepada Allah dengan kebenciannya. Artinya ilmu itu digunakannya hanya untuk mencari apa juga popularitas kah, kepemimpinan ya kah, kepala itu, kepala ini, kepala macam-macam kepala. Nah, ia mendekatkan diri kepada Allah dengan kebenciannya. Kebencian Allah ya kah, Allah kan tapi kada lagi. Sesungguhnya ia dimurkai di langit dan di bumi. Di langit dimurkai dan di bumi juga dimurkai. Karena tadi menuntut ilmu, ya kan, mencari ilmu hanya untuk mencari kepemimpinan, hanya untuk mencari popularitas, ya kan, supaya dihormati orang, supaya dimuliakan orang, nah, supaya viral bahasa ini. Diuratkan di dalam Israriyat bahwa seorang filosof mengarang 360 karangan tentang hikmah, sehingga ia disifati dengan hakim atau ahli hikmah. Lalu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi mereka. Apa aja wahyunya? Katakanlah kepada bulan bahwa kamu telah memenuhi bumi dengan kemunafikan. Ya Allah danilah, kamu tidak bermaksud kepadaku sedikit pun dari yang demikian itu. Sesungguhnya saya tidak menerima kemunafikanmu sedikit pun. Maka orang itu menyesal. Ia tinggalkan hal itu dan ia bergaul dengan orang-orang umum. Kerja anak lagi, ya kan? Ia berjalan ke pasar-pasar, bekerja sama dengan Bani Israel, dan ia merendahkan diri di dalam jiwanya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi mereka, katakan kepadanya, Nabi Nahyallah, sekarang kamu mendapat taufik atau pertolongan karena kerendahan keridoanku, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sahihnya di sini artinya kita menuntut ilmu itu kadang mencari popularitas, kadang mencari supaya kita viral, ya kan, kadang mencari supaya kita menjadi pemimpin segala macam, kadang, ya kan. Kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan kita yang ada di dalam diri kita, dan menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu aja yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian pada malam esok